Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Restumorang dari Prodi Dampak Teknologi Laboratorium Medik, kelompok 2 membahas tentang struktur organisasi dan staf laboratorium medik oleh Bapak Ahmad Fauroji, JTS, SI, MSc. Nah, yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu fungsi dan struktur organisasi. Struktur organisasi itu apa sih? Nah, sekarang struktur organisasi itu merupakan suatu bidang pekerjaan yang dibagi atau dikelompokkan maupun dikoordinasikan secara formal. Fungsi dari struktur organisasi ini untuk menentukan rencana atau strategi agar pekerjaan dapat dilakukan bersamaan sesuai dengan tugas masing-masing di dalam laboratorium. Kemudian, elemen struktur organisasi. Ada 6 elemen kunci struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan merupakan keahlian khusus yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan organisasi laboratorium. Yang kedua yaitu departementalisasi. Departementalisasi merupakan pengelompokan setelah dari spesialisasi pekerjaan untuk mengelompokkan pekerjaan yang sama ke dalam satu bidang atau seksi. Yang ketiga yaitu rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang tanpa putus yang membentang dari kepala organisasi sampai ke paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Ini juga merupakan garis perintah di mana rantai jabatan paling atas berhak memerintah rantai atau jabatan yang paling bawah. Misalnya, garis komando dari kepala laboratorium terhadap kepala unit laboratorium mikrobiologi pada struktur organisasi laboratorium klinik. Yang keempat yaitu rantai kendali. Rantai kendali merupakan jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Pada satu departemen tidak diperbolehkan banyak spesialis karena dapat menyulitkan seorang manajer dalam mengarahkan pekerjaannya. Jika memang dibutuhkan banyak karyawan, maka bagi beberapa subdepartemen yang dipimpin oleh supervisor. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pemicu sejauh mana tingkat dalam pengambilan keputusan terkonsentralisasi pada suatu titik di dalam organisasi di mana memusatkan wewenang kepada sejumlah manajer. Sedangkan desentralisasi yaitu untuk pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Kelebihan konsep sentralisasi yaitu yang pertama, organisasi menjadi lebih efisien, yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi, yang ketiga, peningkatan resource sharing dan sinergi, yang keempat, pengurangan resource aset fasilitas lainnya, yang kelima, perbaikan koordinasi, yang keenam adalah pemusatan ekspertis. Dan kelemahannya adalah yang pertama, penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Yang kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Yang keempat, peningkatan kompleksitas pengolahan. Dan yang kelima adalah perspektif luas tetapi kurang mendalam. Selanjutnya yaitu kelebihan konsep desentralisasi dan kelemahan konsep desentralisasi. Yang pertama kelebihannya yaitu jenjang manajemen yang lebih sedikit atau flat, dan yang kedua adalah birokrasi berkurang. Dan dapat kita lihat pada slide ini kelebihannya. Dan yang sekarang masuk ke kelemahannya, yaitu yang pertama manajer tingkat yang lebih rendah dapat membuat keputusan yang tidak sejalan dengan strategi umum perusahaan. Dan yang kedua dapat terjadi kurangnya koordinasi antar manajer. Desain organisasi. Desain organisasi terbagi atas dua, yaitu yang pertama, desain organisasi umum dan desain struktur organisasi modern. Desain organisasi umum terbagi atas struktur sederhana, struktur birokrasi, dan struktur matriks. Dan desain struktur organisasi modern terbagi atas struktur tim, struktur organisasi virtual, dan organisasi nirbatas.
Nah, selanjutnya yaitu desain organisasi umum. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Merupakan sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat kepada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua yaitu struktur birokrasi. Merupakan sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas yang dikelompokkan di dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang terkendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga merupakan struktur matriks, sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Struktur ini dapat ditemukan di agen perikanan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan konsultan manajemen, dan perusahaan hiburan. Selanjutnya adalah desain struktur organisasi modern. Yang pertama yaitu struktur tim. Struktur tim merupakan pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasi kegiatan kerja. Karakteristik utamanya adalah bahwa struktur ini menyediakan kendala departemen dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Yang kedua yaitu struktur organisasi virtual. Merupakan organisasi yang berusaha menghapus rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Fungsi struktur organisasi yaitu yang pertama kejelasan tanggung jawab, yang kedua kejelasan kedudukan, yang ketiga menjelaskan mengenai jalur hubungan, dan yang keempat kejelasan uraian tugas. Struktur organisasi laboratorium medik merupakan skema atau gambaran di mana di dalamnya menunjukkan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, tugas staf-staf laboratorium medik. Penanggung jawab teknis laboratorium klinik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana kerja dan kebijaksanaan teknisi. Yang kedua, menentukan pola dan tata kerja. Yang ketiga, memimpin pelaksanaan kegiatan teknik laboratorium medik. Yang keempat, melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi kegiatan laboratorium. Yang kelima, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemantapan mutu. Yang keenam, memberikan pendapat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium. Dan yang ketujuh, memberikan konsultasi atas dasar pemeriksaan laboratorium. Yang kedelapan, memberikan masukan kepada manajemen laboratorium mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium. Demikian video pembelajaran saya mengenai struktur organisasi dan staf laboratorium medik. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.